Bu, hei. Selama. Meski puncak karirku, aku sangat sibuk. Kesepakatan 10 juta yuan setiap hari, 10 akun yang harus dikelola, jutaan penggemar bergantung padaku. Begitu. Biarkan aku menyampaikan syaratku. Ibu menuntut setelah menikah. Kamu berhenti kerja mengurus anak di rumah. Tapi jangan khawatir, menikah denganku gaya hidupmu akan melesat. Itu bukan. Biarkan aku menjelaskan, secepat roket. Tidak bisa menandingimu. Lanjutkan. Standarku tinggi. Penampilanmu biasa saja, tidak menarik, tapi aku akan menerima. Ibu bilang melahirkan 2 anak laki-laki setelah pernikahan. Gagal melahirkan anak laki-laki, terus coba. Dia menambahkan, wanita tidak boleh boros, aku yang pegang uang, kopimu. Harganya 15 yuan, tahu tidak? 15 yuan bisa beli kentang untuk berhari-hari. Juga, Cukup, kawinlah dengan ibumu dengan mas kawin 300.000. beraninya kamu. Terus-terusan ibu ini, kukira aku pacaran dengan ibumu. Kamu menghina aku? Lain kali perjalanan bisnis, bawalah ibumu untuk menandatangani kontrak. Racun tikus murah 5 yuan. Stok seumur hidup. Kamu tidak percaya? 300.000? Membuat kita bangkrut. Halo, hai, berpakaian seperti itu untuk merayuku? Pak, kejujuran bukan alasan. Kamu dengar baik-baik. Pekerjaan tetapku gajinya 3.600 per bulan. Tunjangan bagus, nikah denganku, berhenti kerja. Uang jajan 300 yuan. Setuju? Tidak, terima kasih. Jodoh sepertiku jarang ada. Kapan pernikahannya? Anak tidak tahu terima kasih. Kemana saja kamu? Hutang ayahmu 500.000 sekarang jadi tanggunganmu. Mulai, waktuku berharga. Aku ingin menikah denganmu. Pak, kamu salah meja. Tidak, aku di tempat yang seharusnya. Semua orang di sini sedang kencan buta. Aku sudah mengincarmu. Masuk akal. Pria itu sederhana 2 mata, 1 hidung, mudah bergaul. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku He Huan, 25 tahun, tidak punya kebiasaan buruk, mendirikan toko bubble tea bersama teman. Sejujurnya, pendapatan bulananku tidak terlalu stabil. Juga, aku ingin segera menikah, tidak perlu mas kawin, dan pernikahannya harus sederhana. Aku canggung secara sosial. Gelang yang bagus, terlihat bagus. Terima kasih. Namamu? Marga Fu. Biarkan aku lihat profilmu. Nama Fu, 20 hektar lahan pertanian, peternakan babi, rumah pedesaan, tinggal dengan orang tua, bisa mengemudikan traktor. Itu bisa menjadi aku. Profilmu lumayan. Kita tampak cocok. Pak Fu, apa Anda menyarankan? Apakah Anda... Ayo pergi, kantor catatan sipil tutup dalam 1 jam. Kita bisa sampai. Nona He, saya akan menambah 100 uang saku bulanan jadi 400. Gandakan setelah punya anak. Kalau kamu kangen aku, jangan menyesal nanti. Jika seseorang bertahan dengan tipe sepertimu, itu sial 8 kehidupan. Simpan saja 400 itu untuk beli mainan sendiri. Gue denger telepon lo tadi. Bapak penjudi, ibu lintah darat, tetap tidak menikah, tinggal di sarang serigala, dimakan hidup-hidup. Menjijikkan.
Kamu menikah sangat muda. Menikah, apa kau tidak menyesal? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Kita semua menghindari tekanan pernikahan dari keluarga. Kalau aku tidak menikah hari ini, itu penyesalan yang sesungguhnya. Oh begitu. Baiklah, aku pergi duluan. Telepon kalau perlu. Tuan muda, ayahmu mengatur kencan buta ini. Dia sudah menunggu sambil minum 3 kopi. Tapi kau... Kenapa kau di sini? Ups, salah tempat. Kedai kopi berubah jadi kantor catatan sipil. Pokoknya pengantin cuma formalitas. Laporkan sukses. Mana berani. Kau mau kemana? Mau kasih makan babi di peternakan. Tunggu, konglomerat kita punya peternakan babi? Dasar anak kurang ajar bajingan. Kamu pikir dengan mengabaikan panggilanku akan membuatmu menghilang? Dengar sini, mahar 600.000 yuan dari Li Fugui sudah kami terima. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Bersiaplah menikah dengannya. Li Fugui. Penjahat keji itu orang tua menjijikan, bahkan anjing liar menggigitnya begitu melihatnya. Monster botak itu. Omong kosong apa? Meskipun dia pembunuh, tidak apa-apa selama dia tidak membunuhmu. Ketertarikannya padamu adalah berkah. Kamu mau berkah ini sendiri? Kamu... Bilang pada ayah aku sudah menikah sekarang. Berhenti mencoba mengambil untung dari menjualku. Pernikahan 1 hari? Kamu pikir ini waktu bermain? Jika kamu tidak menikah, bagaimana kita bayar rentenir? Utang judi ayah bukan tanggung jawabku. Kamu harus menceraikan pecandu itu. Dasar tidak tahu terima kasih. Anak tidak punya hati. Setelah semua yang dia lakukan untukmu, ini balasanmu. Kamu meninggalkanku saat umur 5 tahun ketika kamu menikah dengan keluarga ini. Setiap sen yang kuhasilkan habis untuk kecanduan judinya. Ibu kandungku memberiku hidup, tapi kamu tidak memberiku apa-apa. Anak perempuan bermulut tajam. Ingat kata-kataku, kamu akan menikah dengannya. Jika kamu kabur hari ini, aku akan berlutut dan memanggilmu ibu. Tahun baru belum tiba, simpan saja berlututmu. Tahun baru Imlek belum tiba, tidak perlu bersujud. Sayang, ini... Dia Siapa namamu tadi? Fujin Yao. Fushuai. Nama yang susah sekali. Suami baru Kufu yang tampan kan, tampan bersertifikat. Halo, aku suami hewan kami. Ikatan resmi, bukan sementara dengan surat resmi. Diakui sepenuhnya oleh hukum. Lihat fotonya, stempel merah resmi. Sayang, belum diperkenalkan. Hubunganku dengannya paling seperti ibu dan anak. itu baru benar. Setelah aku pergi, kau akan bersujud memanggilku ibu. Ayo. Bocah. Coba tidur di jalan malam ini, jangan kembali ke kediaman He. Baiklah, sekarang kita sendiri tadi. Terima kasih sudah membantuku. Sama-sama istriku dalam masalah, aku dukung kamu. Kenapa kau kembali? Kita belum bertukar kontak. Tak percaya aku lupa aku pindai kontakmu. Sekarang kita pasangan suami istri resmi. Perempuan tua itu bilang. Kau akan jadi tunawisma, tinggal di tempatku. Setuju, kita bagi sewa, aku bayar setengah. Ada yang harus kulakukan, nanti kukirim alamatnya. Oke. Mengelilingi blok 2 kali ini pasti salah. Di mana sih tempat ini? Tempat ini di mana? Lokasinya lumayan, cuman agak susah dicari. Lingkungan ini luas banget. Pasti mahal. Ya, peternakan babiku lumayan, ada untung sedikit. Kamu duluan. Bukan apa-apa, aku cuma mau tanya, lantai berapa apartemenmu tadi? Biarkan aku daftarkan sidik jarimu, biar nanti gampang buatmu. Oke. Coba sekarang.
Silakan pindai sidik jari Anda. Terima kasih. Di antara kita, apa kita perlu begitu formal? Menikah terasa seperti mimpi. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Apa yang dia coba lakukan? Apa dia mengharapkan kita untuk berhubungan, mencoba menuntut hak suami? Duduk dulu, tempatnya berantakan, aku akan membersihkan sebentar. Asisten Lee, bagaimana apartemenmu bisa sekacau ini? Tuan Fu, apartemen Lajang selalu terlihat seperti Suriah yang dilanda perang mencuri dekorasi kita. Tidak ada tisu di mana-mana saja sudah cukup bersih. Jangan biarkan terjadi lagi. Bu, aku sudah menikah sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan diintimidasi seperti yang dialami kakak. Pengantin prianya baik, tampan, dan bisa diandalkan. Dengan dia di sampingku, tidak ada yang akan macam-macam denganku. Huan, Jia, kocok aku lagi dan aku akan muntah. pantas saja menikah tanpa memberitahu sahabatmu siapa sebenarnya cowok itu. Apakah dia tampan, kaya atau miskin? Marganya Fu, kurasa. Tidak ingat nama lengkapnya. Uangnya bukan milikku, tidak masalah. Berhenti berencana. Keluarga Fu jarang di sekitar Xuancheng. Astaga, jangan-jangan suamimu mungkinkah orang terkaya di Xuancheng Fujinyao? Jia, kamu terlalu sering nonton drama ya. Kamu pikir aku bisa ambil miliarder dari jalanan? Keluarganya beternak babi. Rumah mereka kontrakan. Mereka punya kendaraan, traktor jalan, ekonomis dan praktis. Aku ingin numpang hidup pada sahabatku. Sekarang tidak mungkin. Pangeran babi, kamu beruntung. Aku perhatikan kamu. Tangan mungilku ini bekerja di kedai teh kecil ini memerintah sebuah kerajaan. Mandiri membawa kemakmuran. Baiklah, kerja keras membuahkan hasil. Pelanggan? Pulang. Jangan sampai istriku melihatmu. Tuan Fu jangan marah ya. Cuma mau tanya kapan kamu mengembalikan rumahku. Apa? Villa di pusat kota untuk peternakan babimu. Kurang bagus? Tidak, hanya saja kenapa kamu melakukan ini? Rumahku lebih kecil dari kamar mandimu. Lagi pula kalau ayahmu tahu. Tuan Fu, Kamu hidup seperti ini. Huan. Biarkan aku perkenalkan mitra kita, Direktur Lee dari peternakan babi. Aku ternak babi Direktur Lee? Benar, aku mitra peternakan babi kelas emas, Direktur Lee. Ini istriku He Huan. Tuan Fu, Direktur Lee. Karena kamu sibuk, aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Silakan. Xiaofu, daging babi ini kualitasnya sangat bagus. Ayo bekerja sama lebih sering. Sampai jumpa. Direktur Lee bermitra dengan pabrik kita, memberiku tumpangan. Hanya fasilitas perusahaan. Jangan terlalu dipikirkan. senang sekali. Perusahaan kita. Punya budaya yang peduli. Ayahku sendiri pun tak pernah mengantarku. Hei kak,
Huan, kamu sampah tidak berguna. Jangan kira pindah bisa menyembunyikanmu dariku. Kamu bisa lari tapi tak bisa sembunyi. Teruslah bersembunyi. Aku akan buat hidup adikmu sengsara. Kamu penyihir jahat. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Dia berhenti sekolah untuk membiayai pendidikanmu. Punya adik egois sepertimu adalah kutukannya. Huan, jangan berani datang memohon. Diam. Ada apa? Ada urusan yang harus kubereskan. Kau pulang duluan. Pak Fu, ini kontrak dari grup Gu. Butuh persetujuan Anda. Mendesak. Aku sibuk. Ini sudah 3 bulan kau negosiasi. Pesanan miliaran dolar. Sekarang aku ingin kau segera memeriksa hubungan keluarga istriku, hubungan anggota keluarganya. Ya. Nah, dasar bocah nakal. Kau mau apa? Mau pukul aku? Kak, kamu luka di mana? Lihat saja, berani aku menipumu? Kau mau apa dari kakakku? Sederhana. Kalian berdua, bocah nakal, salah satu dari kalian bernilai 600.000. Entah. Kau menikahi Li Fugui atau kakakmu bercerai lalu menikahi Fugui. Kau bermimpi. Tidak mungkin. Aku punya banyak cara. Paling buruk, aku akan cari suamimu dan minta uang darinya. Cepat atau lambat, dia akan menganggapmu beban dan menceraikanmu. Lalu, kau bisa menikahi Li Fugui. Berani kau? Apa yang tidak berani kulakukan? Aku sudah terima maharnya 600.000. Jika kau menolak menikah, aku bisa saja mengorbankan uang untuk kakak iparmu yang suka judi agar dia menceraikan istrinya. Dan biarkan kakakmu menikahi Li Fugui. Lepaskan kakakku. Hanya 600.000? Aku bayar. Sayang, tenang. Pakai ini. Lifang, tidak, jangan. Tunggu, hentikan. Nah, gitu dong. Nggak usah bawa ini. Sampai kelewatan. Ini atau ini? Pilih satu. 60.000 dolar mulai sekarang. Jauhi istriku. Apa ini? Hanya secarik kertas coret beberapa angka nol dan pikir aku bodoh. Ini cek bank, bawa ke bank dan cairkan. Apa ini beneran? Apa pekerjaanmu sampai punya uang sebanyak ini? Aku peternak babi. Peternak babi. Seenaknya nulis cek 600.000. Kamu gila ya sampai menikahi penipu ini? Pergi sana. Aku selesai dengan tipu-tipumu. Huan, kamu harus pergi. Aku yang urus ini, Li Fugui tidak akan menyakitiku. Hedahai ayah, macam apa yang membiarkan orang luar menganiaya putrimu? Orang luar, itu ibumu. Ada apa dengan teriakan ini? Ada apa dengan teriakan itu? Siapa yang membuat keributan? Pak Wang, bukankah kita sudah sepakat pembayaran bulan depan? Hei Dahai, aku tidak datang untuk menyusahkanmu. Kamu yang salah orang yang kamu lawan. Kamu salah orang, Pak Wang. Kami hanya orang kecil. Siapa yang berani kami ganggu? Cukup dengan alasan, jika ada orang di ruangan ini yang melangkah satu langkah lagi, aku akan patahkan kakimu. Kami mengerti, kami mengerti. Kami tidak akan berani lagi. Ayo keluar dari sini. Dasar kurang ajar, adikmu sudah tidak lama lagi. Kamu seperti katak di sepatu. Tidak menggigit, hanya menjijikan orang. Pergi! Jangan pikir koneksimu akan menyelamatkanmu dari cengkeramanku. Ini belum selesai. Dasar orang tua bodoh, kejar mereka. Kak, sejak kamu lulus, berapa banyak yang sudah kamu berikan pada keluarga? Mereka mencatat dengan rapi. Bahkan anjing pun lebih punya hati nurani. Huan, jangan panik. Soal uang, aku akan cari jalan keluar. Apa yang perlu dicari? Utang judi itu bukan milikmu. Jangan ikut campur. Akar masalahnya jelas. Serahkan padaku. Sudah kubilang jangan pinjamkan uang untuk rumah Mei Mei. Kamu tetap memaksa. Mei Mei adalah putrimu. Seorang ayah wajib memberi rumah pada putrinya. Itu benar. Hei Yi dan Hei Huan tidak dapat apa-apa. Aku memperlakukan semua sama. Apartemen Mei Mei. Ada apa lagi berubah pikiran?
Baik, beli saja. Tidak berguna. Jelas beban ini punya perlindungan. Tidak mungkin, perlu diselidiki. Kau. Pak Fu, dimengerti, aku akan urus. Cepat. Masuk. Tetap merunduk dan bersembunyi. Aku lihat seseorang bicara padamu. Kemana mereka hilang? Siapa? Orang apa? Kamu bertingkah mencurigakan. Apa yang ada di mobil? Ini kejutan. Kejutan? Masuk mobil dulu, kita bicara di dalam. Apa kejutannya? Bukankah kita sudah menikah? Mari rayakan. Aku beli beberapa bahan makanan. Ayo pulang dan memasak. Kamu bisa memasak? Tidak, tapi aku bisa belajar. Huan. Kamu tidak mengencangkan sabuk pengaman. Kupikir dia akan menciumku. Kenapa jantungku berdebar? Pasti karena kaget. Mobil ini kelihatan familiar. Apakah ini mungkin mobil Pak Li? Di mana traktormu? Mobil ini ada masalah. Pak Ali minta saya untuk memperbaikinya. Traktornya juga sedang diperbaiki. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Ya ampun, ini langka banget. Tapi aku malah merana. Aku nggak bisa terus-terusan kerja begini. Kenapa belum tidur? Aku sedang mengerjakan pembukuan. Dalam 3 bulan, aku harus dapat 600.000 dan memberikannya ke Heda Hai. Setelah itu aku dan adikku akan beres dengan keluarga He, nggak ada ikatan lagi sama sekali. Sayang Heda Hai menganggapmu sapi perah emasnya. Kita bukan ATM pribadinya. Jangan manjain dia. Kedai bubble tea-mu hampir tidak untung. Aku juga nggak mau bayar, aku takut Heda Hai akan bunuh angsa bertelur emas. Adikku terlalu baik hati. Aku nggak bisa biarkan dia dimanfaatin. Ada apa? Cari uang akhir-akhir ini susah banget. Pendapatan harian cuma beberapa ratus ribu. Sayang, aku punya 600.000. Nggak 600.000 itu jumlah yang besar. Berapa babi yang harus kamu jual untuk dapat segitu? Percaya sama kemampuan suamimu. Ini utang pribadiku, bukan utang pernikahan kita. Sekarang tidurlah, aku akan menyusul setelah selesai pembukuan. Baiklah, selamat malam. Baiklah, ayo tidur. Cepat istirahat. Ayo cepat. Asisten Li uruskan sesuatu untukku. Huan, pendapatan harian kita terus menurun. Apa yang harus kita lakukan? Ini membuatku gila. Aku sangat khawatir, bahkan mie siput sungai pun tidak enak lagi. Pesanan Eat Now baru diterima. Huan, kita dapat pesanan besar. 5 atau 10 pesanan tidak akan cukup. 30 pesanan. 300 pesanan teh lemon peras, jalan 20 per gelas. Itu ya tambah ibu. 300 pesanan. Sebanyak ini untuk sebuah perusahaan. Genat mon baidu per hari dalam sebulan pendapatan kita akan menjadi yuwa 1,485. Apakah menurutmu rencana ini akan berhasil? Istriku tidak akan curiga, kan? Bapak Fu, strategi ini tahan banting. Tidak hanya memecahkan masalah rehateh kantor dan membantu Nyonya Fu menyelesaikan utangnya. Nyonya Fu akan merasa lebih percaya diri, percaya bahwa itu adalah kemampuannya sendiri. Teh susunya enak, dia tidak akan mencurigaimu. Pesan lebih banyak makanan penutup dari toko teh dalam 3 bulan, pastikan dia melunasi semua utang. Dimengerti? Satu pertanyaan lagi. Apa yang kamu dan istrimu lakukan di malam hari? Itu, kamu tidak bisa mendengar ini tanpa membayar.
Ada apa, sayang? Tidak apa-apa. Cuma capek, istirahat sebentar pasti membantu. Sudah makan malam? Belum, tidak punya tenaga untuk masak atau untuk makan. Aku akan masak saja. Sejak kapan kamu bisa masak? Aku tidak bisa. Tapi aku bisa belajar. Saat wajan sudah panas, tambahkan minyak goreng. Apakah sudah cukup panas? Bagaimana aku tahu? Tunggu, cara tahu kalau sudah panas? Ya Tuhan. Cicipi. Ada apa? Ini mengerikan. Kenapa kamu menangis? Aku terharu sampai menangis. Ini enak. Kalau kamu suka, aku akan masak untukmu setiap hari. Hei, biarkan aku ajak kamu makan di luar. Tidak perlu suami, aku akan masak. Aku akan pesan antar. Kamu sudah bekerja keras seharian. Saat kamu pulang, kamu layak mendapat pijatan dariku. Suami masak. Saat kamu sedih, suami menemanimu. Bekerja di luar sudah cukup berat. Terima kasih sayang. Huan, aku nggak ngerti. Kamu beneran nggak minta mas kawin? Perkataan wanita kuat sudah diucapkan, nggak bisa ditarik lagi. Cinta suamiku lebih penting daripada uang. Masalahnya, kamu nolak, jadi dia diamkan aja. Dia tahu kamu buat 300 gelas milk tea sehari. Capek banget kan? Dasar cowok nggak guna. Jia, karena kamu semangat banget buat sendiri 300 gelas teh hari ini. Aku cuman khawatir sama kamu. Menikahi laki-laki setidaknya butuh uang atau kebaikan. Nggak punya uang. Dia ganteng? Ya, lumayan. Dia jago diranjang? Ayolah Jia. Kita belum pernah melakukannya. Mungkin dia punya masalah fisik. Jangan ngomong ngawur. Itu penipuan pernikahan. Kamu istri palsu. Selamat datang. Mau pesan apa? Wah, ganteng banget. Aku cari Hehuan. Ngapain kamu kesini sepi di peternakan babi? Huan, jangan bilang. Dia yang disebut suami nggak guna yang punya masalah. Nggak terlalu sibuk hari ini. Mau jemput kamu pulang. Butuh bantuan? Iya, butuh. Kita kewalahan. Serahkan saja. Huan bilang kamu beternak babi. Berapa banyak babi? Berapa luas tanah? Yang lebih penting, berapa mantan? Nggak pernah pacaran. Jia, urus urusanmu sendiri. Nggak jelek 30 tahun jomblo tangan cepat. 2 teh lemon ya. Sebentar. Aku mau yang ganteng yang buat. Maaf, tapi dia masih punya 200 pesanan biar aku bantu. Aku tunggu. Sebenarnya kita penuh banget hari ini. Mungkin coba di toko lain. Cemburuan banget sih, manis. Perhatikan jalannya. Bisa lihat jalan nggak? Maaf, aku minta maaf banget. Ada apa dengan keamanan? Membiarkan kurir sembarangan masuk. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada yang hilang? Mbak, ada apa dengan pesan antar? Beraninya kau seenaknya menuduh seseorang mencuri seperti itu? Kau dari layanan antar mana? Aku akan melaporkanmu. Kalian pekerja kantoran merasa diri kalian lebih unggul ya. Tanpa kami para kurir, kalian akan kelaparan sambil kena wasir karena duduk seharian dan membusuk di rumah. Kami yang membuat kalian tetap makan. Hah? Ada keributan apa ini? Pak Wang,
Kurir ini menabrakku dan menghinaku. Pesanan perusahaanmu ada di sini. Berhenti. Mulai sekarang jangan repot-repot kembali. Atas dasar apa? Kami punya kontrak 3 bulan, ditandatangani dengan perusahaanmu. Dengan kontrol kualitas seperti ini, aku hentikan kontraknya. 2 biji lemon di dalam teh masih dalam batas wajar. Di sini, aku yang buat aturan. Apa yang bisa kau lakukan? Kau yang menentukan. Fu, Apakah kau sudah bayar? permintaan maaf sebesar-besarnya. Ini sepenuhnya salahku. Biji lemon itu alami dalam teh. Enak, kami suka. Biarkan saya perbaiki ini. Dasar pecundang. Kepada kurir kamu pengecut banget. Kamu nggak tahu apa-apa. Kembali ke posmu sekarang. Kalau kamu nggak mau kerja di sini, beresin barangmu dan pergi. Enggak. Aku nggak tahan lagi. Buka. Baiklah, ayo pergi. Hati-hati. Makasih untuk tadi. Santai aja, pengganggu pantas diberi pelajaran. Nggak bisa terus memanjakan mereka. Untuk minta maaf, aku akan mentraktirmu makan malam enak. Di siang bolong ini terdengar nggak pantas. Kamu pikir apa? Maksudku aku akan masak makan malam, aku akan masak sendiri untukmu. Bagus. Ayo. Apa yang lucu? Ayo rayakan. Perusahaan Fu, Taipan teratas di Swancheng, akan memesan teh sore dari kita selama 3 tahun ke depan. Toko milk tikus sedang booming. Toko milk tikus sedang booming. Ini punyamu. Ada apa? Kakekku bilang setelah menikah, gaji harus diserahkan. Kita akan pakai kartu ini untuk biaya rumah tangga. Tidak perlu. Aku akan beli bahan makanan diskon setelah jam 9 malam. Harganya hampir tidak ada. Hemat uang itu keahlianku. Tidak masalah sama sekali. Oh sayang, urus saja aku. Kalau aku yang pegang, akan habis semua. Aku akan simpan untukmu. Minta padaku kalau perlu. Oke. Ayo makan. Baik. Di luar kendali. Sayang, kamu punya sikat gigi listrik baru? Bung, aku mengocok lemon dengan keras, kamu juga akan goyang. Gelangmu sama dengan milikku. Bertahun-tahun lalu, seorang teman memberiku ini. Ada apa, Pak? Kamu baik-baik saja, Pak? Bertahanlah, aku panggil ambulans. Tetap sadar. Halo, aku sudah bayar biaya medis. Dokter bilang kamu sudah keluar dari bahaya sekarang. Setelah pulih, hubungi keluargamu untuk menjemput. Ibuku memberiku ini saat aku kecil. Aku kehilangannya bertahun-tahun lalu, jadi aku beli tiruannya. Ini berarti hubungan kita sudah ditulis di bintang. Memang kebetulan sekali, Pak Fu. Presiden Fu target yang ditetapkan perusahaan 2% lebih tinggi dari bulan lalu. Proyeksi pendapatan adalah 1 miliar yuan. Selanjutnya, perusahaan berencana. Rapat ditutup. Tiran berwajah dingin, ada apa dengan dia hari ini? Apakah neraka membeku? Hai. Presiden Fu ada jamuan bisnis malam ini. Mobil Anda sudah siap. Batalkan. Tapi Ketua Fu Senior, secara pribadi menjadwalkan ini. Bukankah itu tidak sopan? Kakek ingin saya berjejaring dengan elit keuangan. Orang-orang sombong ini dan basa-basi palsu mereka. Mereka mengganggu saya. Batalkan. Baik, Pak. Satu hal lagi. Istriku menungguku di rumah untuk makan malam. Jangan jadwalkan acara makan malam atau acara yang tidak penting lagi. Mengerti? Ya.
Lebih baik CEO yang manja daripada yang tergila-gila cinta. Tidak percaya. Huan, aku pulang. Selamat datang kembali. Aku melihat piyama ini di mal hari ini. Cocok untukmu. Coba pakai. Apakah pas? Sayang, apa kamu yakin ini cocok untukku? Kamu yakin cocok untukku? Kamu terlihat luar biasa dengannya. Kamu terlihat sangat serius sepanjang hari. Seperti kamu kehilangan 800 juta dolar. Saat menghadapi klien, kita harus lebih ceria. Menurutmu? Aku buka pintunya. Kakek, apa yang membawamu ke sini? Setelah sebulan berpisah, seleramu berubah. Tidak, bukan seperti itu. Simpan alasanmu, laki-laki yang sudah menikah mendengarkan istrinya. Acara sebesar ini dan kamu tidak memberitahuku, asisten Lee yang harus memberitahuku. Cucuku sudah dewasa sekarang. Kakek, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia masih tidak tahu siapa diriku. Langkah cerdas, nak, menyembunyikan latar belakangmu. Menjauhkan para pemburu harta, aku punya waktu hari ini untuk bertemu istri cucuku. Masuklah. Kakek, ini He Huan. Halo kakek. Silakan duduk, aku ambilkan air. Baiklah. Kakek, dia masih tidak tahu statusku. Jangan sampai keceplosan. Jangan khawatir, nenekmu juga terkena tipuan yang sama. Kakek, ini airnya. Jadi apa? Huan, apakah anakku memperlakukanmu dengan baik? Tidak, dia sangat baik padaku. Kami mendidiknya dengan keras. Dia canggung dengan perempuan. Tolong bersabar dengannya. Kapan kalian berdua? Memberiku cicit? Kakek, sudah larut. Kamu sebaiknya pulang. Aku panggilkan mobil. Sekarang sudah terlalu larut. Aku akan menginap di sini malam ini. Tulang tua ini tidak kuat perjalanan pulang. Ambil kamarku. Aku tidur di sofa. Jangan bilang. Kalian tidak sekamar? Kalian berdua tidak tinggal bersama? Kakek, mana mungkin? Aku sibuk sekali dengan pekerjaan stres dan gelisah di malam hari. Dia khawatir menggangguku. Jadi kadang kami tidur terpisah. Itu membantu kami berdua istirahat lebih baik. Benar, kakek. Kau tidak tahu. Huan membuatku begadang semalaman. Kami tidak bisa berjalan dengan lingkaran hitam di mata. Huan, kau mengalami masa sulit. Ambil kartu ini. Mulai besok, ambil cuti kerja. Istirahat yang cukup. Tapi, kakek, akulah bosnya. Ya, kau akan tidur di mana? Aku pernah tidur di lantai di peternakan babi dulu. Ada selimut cadangan? Di lemari. Maaf soal ini, kakekku datang tanpa pemberitahuan. Aku tidak punya pilihan. Orang tua, kami mengerti. Tapi, kau tidur di lantai membuatku merasa bersalah. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Kau nakal. Aku mungkin tua, tapi aku tidak pikun. Kami akan tidur sekarang ya, kakek. Selamat malam, tidur awal. Sampai jumpa. Aku akan berdiri di sini sampai kalian tidur. Lalu aku pergi. Kita lihat saja nanti. Aku tidak akan pergi tanpa menggendong cicitku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku pikir... mungkin... Aku punya ide. Mengerti? Dia sudah pergi? Sepertinya. Dia pergi. Klise drama TV ini. Tidak akan menipu siapapun. Kakek bisa memilih untuk percaya, tapi kita lakukan bagian kita. Baiklah. Sudahlah, kita menginap di sini saja malam ini. Jaga-jaga kakek mengecek kita lagi. Oke. Tentu. Lagi pula kita sudah menikah sah. Jangan berpikiran macam-macam. Menurutmu tidak ada jarak sebesar 4 anjing di antara kita?
Ayo tidur, kita harus siap untuk kakek besok. Setelah makan malam, saya harus pulang. Kakek, saya panggilkan mobil. Huan, saya titipkan cucu saya padamu. Saya tenang. Jangan khawatir, kakek. Kalau dia nakal, saya akan mendisiplinkannya dengan baik. Bagus. Mobilnya sudah datang. Kakek, ayo. Baik. Kapan saja mau main, silakan. Tentu. Fu Jinyao, jangan anggap remeh perkataan orang tua. Aku ingin melihat cicitku sebelum mati. Mengerti, kakek. Hati-hati, kakek. Fujinyao. Kalau tidak salah ingat CEO perusahaan Fu bernama seperti itu. Jadi kamu... Sayang, kamu pasti salah dengar. Namaku Fu Jinsao. Artinya fokus pada saat ini. Halo? Presiden Fu, makan malam perusahaan malam ini tidak bisa ditawar. Dimengerti. Sayang, ada sesuatu di pertanian malam ini. Aku akan pulang larut. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Oke. Hei Huan, bayar utangnya sekarang. Rentenir ayahmu. Kamu sudah menunda cukup lama. Kamu salah orang. Utang Hedahai bukan tanggung jawabku. Anak perempuan membayar utang ayahnya. Itu aturannya. Benar, ambil dia sebagai jaminan. Habiskan malam denganku, dan aku akan menghapus bunganya. Perempuan licik di sisimu itu sudah menjualku ke Li Fugui. Apa? Chu Lifang berani mengkhianati kita? Jangan dengar kebohongannya. Cepat bawa dia pergi sebelum ada yang melihat. Lepaskan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukan salahku. Ini semua idenya. Menghancurkan rencanaku? Kau tahu siapa bosku? Macan, bos bawah tanah tertinggi di kota Xuan. Tidak ada yang menyentuh wanita Fujinyao. Mengerti? Presiden Fu. Ganggu istriku lagi? Aku akan patahkan kakimu. Chu Lifang, kau akan membayar untuk ini. Hei Huan, kau telah membuat musuh. Bagaimana aku dan ayahmu bisa bertahan sekarang? Pantas. Pikirkan sesuatu akan membuatmu meninggalkan kami? Pikir lagi, tidak punya uang, aku akan kejar Hei selanjutnya. Kamu bilang tidak akan pulang makan malam ini. Aku mungkin sudah menyiapkan. Makan malam di peternakan babi. Apa yang bisa dimakan? Makanan di luar enak. Tidak ada aroma masakan istriku. Tidak bisa dibilang begitu. Suamiku adalah naga dan phoenix. Cepat atau lambat suatu hari. Bisa menghadiri jamuan makan grup Fu. Jamuan makan grup FU. Apa itu hebat? Tentu saja, ada kumpul-kumpul orang Suanceng. Pria paling terkenal, teman sekelasku bekerja di grup Fu. Dia bilang presiden grup. Fu Jinyao itu tampan, dengan perut six pack. Bagaimana orang-orang ini bisa salah informasi? Suami. Aku pikir kamu. Sudah waktunya berolahraga. Apa? Kamu juga suka Fujinyao? Tipe pria seperti Fujinyao. Aku suka banyak orang. Aku khawatir kamu hari ini, menyinggung orang yang menagih hutang. Bertemu dengannya nanti, akan menderita. Kamu tidak akan cemburu? Tidak. Teman sekelasku memotret Fujinyao. Tunggu dibagikan ke grup. Aku ingin lihat, apakah dia tampan atau suamiku yang tampan. Foto. Betul. Kamu lihat, aku tidak bisa. Mereka punya otot perut. Aku harus lihat apakah sesuai namanya. Kamu suka banget sama perut six pack. Aku juga punya. Tidak. Aku tidak lihat. Wah, berhenti. Aku nggak mau lihat itu. Pakai sekarang. Aku ambil air. Teman sekelasku bekerja di perusahaan Fu, gaji bulanan 30.000 ditambah bonus 7 digit. Iri banget. Kamu beneran suka Fu Corp? Aku dapat tawaran mereka setelah lulus. Ada masalah keluarga, jadi aku menolak. Jadi, kalau kamu dapat kesempatan lagi, apakah kamu akan pergi? Tentu saja, aku sudah ngimpin itu. Kalau begitu, lamar lagi.
Kamu lulus sebagai yang terbaik di kelas. Dengan kualifikasimu, mereka akan langsung merekrutmu. Tapi kedai teh susu. Sewa orang untuk menjalankannya. Bayar gaji mereka, tunjangan Fukor bagus, dan kamu berbakat. Buang-buang waktu di sini menumbuk lemon sepanjang hari? Sayang, itu menyakitkanku. Bener juga. Kamu pikir aku bisa melakukannya? Aku sudah lupa sebagian besar pengetahuan profesional. Jangan khawatir, suamimu lulus dari Tsinghua. Aku akan membimbingmu. Setuju, aku akan mencobanya. Tanpa mimpi, kita hanya kayu mati. Kamu? Itu kamu. Sial banget, aku ketemu dia. Kalian berdua saling kenal? Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Sebagai HR perusahaan, saya akan memastikan bakat perusahaan tersaring dengan baik. Hehuan kan? Silakan duduk. Saya ingin tahu bagaimana penjual bubble tea sepertimu berani melamar sebagai sales di departemen marketing. Bahkan sales paling dasar di departemen penjualan, dengan pendidikan terendah punya gelar master, kualifikasimu tidak memenuhi standar. Para guru yang terhormat, saya bisa 6 bahasa. Saya memimpin proyek sendiri di kuliah dan mencapai hasil yang bagus. Setelah lulus, saya dapat tawaran dari Fus Group. Apa gunanya bicara semua ini? Kualifikasi kerasmu tidak memenuhi syarat. 6 bahasa bersertifikat? Saya otodidak, saya bisa memahaminya dan berbicara. Apa yang kamu bicarakan tanpa sertifikat? Ambil sampahmu dan pergi. Terima kasih para guru. 2 hal. Pertama, cari saya kendaraan yang cocok dengan status saya. Mulai sekarang untuk kerja, jangan jemput saya. Istri saya lihat bisa berabe. Kedua, setelah istri diterima, beri dia promosi dalam seminggu. Jadikan dia supervisor saja, 3 kali lipat gajinya. Presiden Fu, Nyonya tentu luar biasa, tapi kecepatan promosinya apa tidak terlalu cepat? Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya takut mengundang gosip. Kamu ada benarnya. Kalau begitu, promosikan dia ke supervisor dalam sebulan. Itu tidak berlebihan, kan? Dimengerti. Tentang wawancara hari ini, ada yang bernama Hehuan. Bagaimana dia? Penjual bubble tea, pendidikan rendah, tanpa pengalaman. Fus tidak menerima sampah seperti ini. Kamu bilang dia sampah? Asisten Lee, itu kelalaian kami. Resume seperti ini seharusnya tidak lolos seleksi awal. Kamu punya 3 menit, cari dia dan bawa kembali. Kalau tidak ketemu, kamu beres-beres dan keluar. Siap, Pak. Halo. Bu He, selamat kamu lulus wawancara. Tunggu aku lulus. Mulai Senin ini. Mulai Senin, bagus terima kasih. Ya, aku berhasil. Huan, bagaimana wawancaranya? Sayang, aku baru mau SMS kamu. Aku dapat pekerjaannya. Kamu luar biasa, sayang. Suamiku yang terbaik, kamu bantu dengan resumeku. Sejak kita menikah, sepertinya keberuntunganku berbalik. Ayo beli bahan makanan dan masak makan malam untuk merayakan. Kedengarannya bagus. Aku punya mobil, ayo ke sana naik mobil. Baiklah. Li Jun, kamu mau mati rupanya. Ini mobil kita. Kan? Lau Fu, kamu gila. Kamu parkir di tempat parkir CEO perusahaan Fu? Aku tidak tahu. Cepat, buruan jalan lebih cepat. Sayang, kamu tidak keberatan dengan mobilku yang reot? Reot, omong kosong. Mobil atap terbuka itu keren sekali. Selama kita bersama, mobil apapun yang jalan baik-baik saja. Setelah aku lunasi utang, kita akan menabung untuk yang lebih baik. Setuju. Berhenti, hentikan mobilnya. Katakan sekarang, cepat katakan. Lupakan saja. Kau sudah keterlaluan, sialan. Masih belum mengembalikan 200.000. Lu jangan sentuh kakakku lagi. Aku akan mendidik istriku, bukan urusanmu. Kau pukul aku mencari mati. Kau pikir kau siapa? Suami Hehuan.
Kukira He Huan menolak Wang Liuzi dan Li Fugui demi sampah, ternyata tukang becak. Jaga mulutmu. Kita sama-sama laki-laki, aku mengendarai Buick, dia mengendarai becak rongsokan. Itulah perbedaannya. Tanpa status. Harus diam. Coba lagi. Jadi, Lujie di mana kau bekerja? Rusheng Group nomor 2 setelah Fu Corporation di kota Suan. Dengar kau peternak babi, sebagai iparku, mohon padaku, aku akan memberimu pekerjaan petugas kebersihan. Lebih baik dari babi. Manajer Zhang. Kau dipecat. Apa? Dipecat? Kenapa? Tunggu manajer Zhang, biarkan aku menjelaskan. Halo? Berhenti melongo pulang. Sial. Kak, tetaplah bersamaku. Cingking sendirian di rumah, dia masih menyusui, tidak bisa ditinggal lama. Baiklah, jika Lujie mengganggumu, telepon aku segera. Hati-hati. Ayo. Pegang erat. Sayang. Tentang pemecatan Lujie. Itu kau. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa membuat Rusheng memecat seseorang dengan satu pesan? Aku hanya membagikan. Tindakan kasar Lujie di jalan secara online, orang baik pasti tidak akan mentolerirnya. Kau pikir aku anak kecil? Banyak kasus serupa perusahaan selalu menutupi melindungi sampah. Tidak ingin kau khawatir. Inilah kenyataannya manajer Lee yang kau temui itu adalah eksekutif Fu Corporation. Dia suka daging babi dari peternakanku. Dan dia berprinsip. Jadi? Aku bilang ke manajer Lee. Rusheng akan menandatangani kontrak besar dengan Fu Corporation. Pada saat krusial ini, mereka tidak bisa mengambil risiko Lujie membuat masalah. Jadi, Rusheng mengalah pada manajer Lee. Masalah ini aku berhutang pada manajer Lee sekarang. Mulai sekarang aku akan memastikan dia mendapat lebih banyak daging babi. Oke. Sudah berapa kali aku bilang jangan parkir di sini? Itu kelihatan dari lantai atas. Itu Pak Fu, aku akan pindahkan lain kali. Dan bahkan peternakan babi sekarang masuk Fortune 500. Aku suruh kamu cariin mobil yang sesuai statusku. Kamu beliin aku becak. Pak Fu, aku tahu aku salah. Kembali saja sekarang. He Huan, sejak kapan kamu jadi berani begini menolak Li Fugui? Jadi kamu dapat pria kaya? Mobil mewah bukan bukti apa-apa. Mungkin suami He Huan cuma sopir paruh waktu. Kamu tidak tahu. Aku sudah mengikutinya 7 hari. Mobil mewah setiap hari, keluar masuk Fu Corporation. Dia pasti kaya raya. Setidaknya, dia eksekutif Fu Corp. Mei, kamu tinggal kali ini? Di luar sana melelahkan. Rumah lebih baik. Apakah He Huan masih bercerai? Mei bisa menikah. Hei dahai, beraninya kamu. Kau mau menjodohkan putriku dengan Li Fugui, babi berminyak itu. Aku sumpah akan kupotong kau dengan golok. Cuman ngobrol. Kenapa cerai sekarang? Pria itu kaya raya. Uangnya tak habis diperas. Bukan cuma 600.000. 6 juta mungkin. Bu, apa yang ibu katakan? Suami He Huan kerja di Fu Corp? Iya. Punya fotonya? Temanku kerja di sana. Ayo lihat pria emas ini. He Huan yang egois itu. Tukang intrik kecil. Mirip almarhum ibunya. Licik dan pendiam. Dapat suami kaya dan dirahasiakan. Kami pinjam uang untuk rumah Mei. Tanpa bilang padanya juga. Kau tidak berguna. Bu. Apa temukan sesuatu? Siapa dia? Kenapa gugup? Itu benar suami He Huan? Dia orang terkaya di kota Xuan, Fujinyao dari Fu Corporation. Sayang, kamu yakin itu dia? Aku yakin, daftar Forbes orang kaya muda. Dia selalu menduduki puncaknya. Aku bisa mengenalinya meskipun jadi abu. Dia juga pria impianku. Jadi, ternyata cek yang dia berikan itu asli. Ini mimpi buruk. Bagaimana kau bisa? Ibu. Apa kamu yakin dia benar-benar bersama He Huan? Tidak salah, aku melihat surat nikah mereka. Kenapa dia? Apa yang dimiliki He Huan hingga menikah dengan Fujinyao? Dia tidak boleh memiliki yang menjadi milikku. Jangan sedih sayang, ibu punya banyak ide.
Tapi, kau harus bekerja sama denganku. Percayalah pada ibumu. Fu Jinyao masih iparmu. Apa rencana jahat perempuan tua itu sekarang? Sayang, jangan cemberut. Pesta penyambutan kita tidak bisa menghindarinya. Jangan terlihat muram seperti mau perang. Aku di sini bersamamu. Biar ku katakan dengan baik, ini pesta penyambutan. Kau tidak tahu setiap hari libur, setiap ada festival, pulang bersama saudara perempuan. Itu tidak pernah sekadar makan. Itu pesta berbahaya. Perempuan itu dan He Dahai pasti sedang merencanakan sesuatu. Jangan khawatir. Aku di sini. Fan Kuai mendukungmu. Ini karena kau... He Mei Mei ini suka menggoda pria. Kita akan hadapi apapun yang datang. Hari ini kita akan lihat. Seperti apa monster dia sebenarnya. Huan sudah datang, masuklah. Tunggu. Oh, ayolah. Di mana ayah? Duduk dulu, aku akan masak 2 menu lagi. Mei Mei sudah bertahun-tahun tidak pulang. Kita ngobrol sebagai keluarga. Kak, bilang langsung saja kita tidak cukup akrab untuk akting seperti ini. Apa maksudmu? Kita kan saudara, tidak perlu formal. Apa masalahnya dengan hubungan kita? Dan kamu pasti kakak iparku. Jangan pura-pura, katakan saja kenapa ayah memanggilku. Karena aku sudah lama tidak pulang begitu lama. Ayah ingin kita bersatu kembali. Setelah sukses di kota, aku sadar betapa banyak yang telah kau lakukan untukku. Tidak perlu berterima kasih, sanjungan wanita licik membuat tidak nyaman. Kak, itu kekanak-kanakan diriku dulu. Kau masih menyimpan dendam, kan? Kakak ipar, bisakah kau bicara dengan kakak untukku? Bujuk dia memaafkanku, tolong dong. Selesaikan dengan kakakmu, jangan libatkan aku. Biarkan aku bersulang dengan teh karena merebut kamarmu, mencuri uang sakumu, menghancurkan cinta pertamamu. Gadis itu sudah tidak ada. Aku sudah berubah sekarang. Antara saudara tidak ada dendam. Kata-kata manis perlu tindakan nyata. Baiklah. Kalau begitu, kakak ipar, terimalah permintaan maaf ini untuk kakak. Huan berdamai itu kabar baik. Bagaimana orang setampan ini mencari nafkah? Beternak babi. Kau bercanda, kau beternak babi? Kau percaya ini, Kak? Bilang apa yang kau pikirkan atau diam. Makan dulu. Karena ayah tidak di sini, kami pergi. Semoga kau sungguh-sungguh tentang berubah. Jadi, apakah dia minum? Teh yang sudah dicampur, tapi dia pergi. Ibu, Huan belum tahu tentang identitas asli Jinyao. Kekayaan yang tak terbayangkan ini sedang lepas dari genggamannya. Itulah anakku. Setelah kamu menjadi Nyonya Fu, aku akan memberi pelajaran pada si licik kecil itu. Lihat saja, apakah dia berani bersikap sombong di depanku lagi. Jangan khawatir, Ibu. Setelah aku menjadi Nyonya Fu, kau akan hidup seperti bangsawan. Aku akan membuat Huan melayanimu siang dan malam. Darah lebih kental dari air, begitu setianya. Ingat kata-kataku, mereka berdua pasti merencanakan sesuatu. Jauhi mereka mulai sekarang, atau mereka akan menipu keluargamu sampai habis semua. Apa seserius itu? Jinyao, apakah kau akan pernah berbohong padaku? Tidak apa-apa, lebih. Kau tidak perlu memberitahuku. Kita hanya partner serumah. Kita belum sampai tahap berbohong. Hei, kau baik-baik saja? Hanya pusing. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Sayang, aku kepanasan. Ayo kubaringkan kau. Pelan-pelan perhatikan langkahmu. Sayang, aku demam.
Pak Fu. Ini dokumennya yang membutuhkan persetujuan segera Bapak. Pak Fu, Bapak tampak agak kurang baik akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Aku punya teman yang menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Dia ingin jujur tapi butuh saran caranya. Istri Anda tahu tentang identitasnya. Kau pikir kau pintar? Jatuh cinta itu satu hal, tapi tidak punya kesadaran sosial. Apa yang kau gumamkan? Tidak apa-apa. Begini, semua tergantung pada seberapa penting kejujuran bagi istrinya. Cinta itu seperti merawat bunga. Dia tumbuh subur karena ketulusan. Siapa itu? Halo kakak ipar, ini Hememe. Ada apa? Kakak pingsan di rumah. Ayo jemput dia sekarang. Siapkan mobil. Cukup ibu. Berhenti menelepon. Setelah sinyal sibuk tak berujung, dia akan kesini saat tidak bisa menghubungi Huan. Dia pasti datang. Alat-alatnya sudah disiapkan oleh ibu. Pastikan kamu hamil. Posisi Nyonya Fu harus menjadi milikmu. Tentu saja ibu. Saat waktunya tepat, panggil He Huan untuk datang ke sini. Hancurkan mimpinya menjadi Nyonya Fu. Anak dari simpanan tidak boleh mendekati pria terkaya di kota Suan. Aku menggandakan dosisnya. Kamu tidak akan punya kesempatan. Di mana He Huan? Kakak, kamu di sini. Ayah dan kakak pergi ke rumah sakit, mereka akan segera kembali. Seharusnya begitu. Kita keluarga, kenapa aku harus berbohong padamu? Duduklah kak, jangan berdiri saja. Ini tehnya, kak biarkan aku menelepon ayah cek di mana mereka. Bu, dengar, acaranya mulai. Ayah bilang mereka akan kembali. Kak, ada apa? Kakak. Huan, teleponmu terus berdering tanpa henti. Tidak dijawab. Perempuan jahat itu tidak pernah datang tanpa agenda. Ada masalah yang mendekat. Angkat saja mungkin tentang ayahmu. Apa yang kamu mau? Jangan bicara dengan nada itu padaku. He Huan tahu di mana suamimu? Pertama, kamu mau uangku, sekarang suamiku juga. Seberapa serakah kamu? Gelar istri CEO akan segera menjadi milik Mei-Mei kita. Kamu hanya beban yang tidak berharga. Apa maksudnya itu? Di mana suamiku? Dia ada di tempat kami. Bersama Mei-Mei perbuatan itu akan segera terjadi. Kamu gila. Hewan dengar. Panas sekali. Huan, ada apa? Aku akan ke rumah Hedahai. Kamu bukan Huan-Huan. Berhenti berpura-pura. Mas, kalian laki-laki. Bukannya kamu suka cewek kayak aku? Pergi. Apa sih yang kamu suka dari He Huan? Pantas dengan pengabdian buta ini? Dia tidak sepertimu. Fu Jinyao, He Huan masih belum tahu kamu adalah CEO dari perusahaan Fu. Bukan urusanmu. Tahu apa yang paling dibenci He Huan? Jika kamu terus berbohong padanya, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Jadi, ceraikan dia. Aku pilihan yang lebih baik. Nikahi aku saja. Kamu sudah bangun?
Bagaimana kamu masuk? Ini rumahku sendiri, aku tidak perlu izinmu. Rumah ini diwariskan kepadaku oleh ibuku. Kamu tidak punya malu merayu suami kakakmu sampai seberapa rendah dirimu. Berani-beraninya kamu menyiramku. Kamu pikir kamu siapa? Menyentuh priaku, Hehuan. Pulang. Huan, biarkan aku menjelaskan. Hei Huan, kamu masih belum tahu siapa dia sebenarnya. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia, kan? Sebaiknya kamu tidak macam-macam dengan aku sekarang. Apa kamu tidak penasaran dengan identitasnya? Dia suamiku. Sayang, suamimu bukan pria biasa. Dia pria terkaya di Xuancheng, Fu Jinyao. Jika kamu terus menyebarkan kebohongan, aku akan memotong lidahmu. Kebohongan? Kalau begitu kamu harus bertanya pada suamimu tersayang. Masalah rumah tangga kita harus diselesaikan di balik pintu tertutup. Tutup mulutmu. Aku bisa menjelaskan, itu tidak disengaja. Jadi, semua yang dia katakan itu benar? Kau berbohong padaku selama ini? Semua yang terjadi hari ini terlalu mendadak. Aku tidak pernah berniat menipumu. Aku berniat memberitahumu hari ini. Tahukah kamu, apa yang paling tidak bisa aku maafkan? Sejak awal, setiap kebohongan sudah direncanakan. Pasangan hidupku adalah orang asing bagiku. Fu Jinzhao. Fu Jinyao, saat aku membuka pintu hari ini, aku melihat adikku memeluk suamiku. Setelah sekian lama menikah, aku harus tahu nama aslimu dari orang lain. Sayang, selama masa sekolahku, nama penaku adalah Fu Jinzhao, artinya hidup untuk masa kini. Itulah yang teman-teman dekatku panggil. Tuan Fu, apa yang tidak pernah bisa aku maafkan adalah mereka yang menipuku. Maaf. Simpan saja permintaan maafmu. Kita perlu ruang. Ayo bercerai. Apa? Suamimu beternak babi, kan? Kok dia jadi orang terkaya di Xuancheng? Dia bohong padaku. Pernikahan terburu-buru tidak bertahan lama. Huan, aku belum pernah melihatmu minum karena pria sebelumnya. Sepertinya. Kamu benar-benar peduli padanya. Peduli? Tapi apa gunanya? Aku tidak bisa tahan dibohongi. Saat Hedahai. Bohong bertahun-tahun lalu. Aku melewatkan saat-saat terakhir ibu. Hedahai brengsek itu? Hememe palsu itu. Mereka berdua harus membayar. Jadi kapan kita pindah? Aku akan ambil karungnya. Itu sahabat sejatiku. Kita saudari, itulah yang kita lakukan. Setuju. Kita minum sampai subuh. Sampai subuh. Aku mau ke toilet. Tentu. Permisi. Hehuan, ngapain dia di sini? Kamu kenal dia? Lebih dari itu, dia iparku. Tertarik, Su? Dia menarik. Tapi aku sibuk hari ini. Lain kali aku akan bawa dia untuk ikut bersenang-senang. Kalau Shu suka dia, anggap sudah beres. Kak, angkat teleponnya. Pasangan tidak boleh marah semalaman. Pertengkaran akan mereda saat tidur. Biarkan aku istirahat. Siapa? Kamu di sini? Santai aja, aku kembali ke kamarku. Sedang hujan. Di luar. Mandi air hangat. Jangan sampai masuk angin. Kita perlu bicara. Perang dingin ini tidak menyelesaikan apapun. Tentang apa? Berbohong itu salah. Aku tidak pernah menemukan waktu yang tepat untuk menjelaskan.
Aku takut memberitahumu. Akan mengejutkanmu seperti ini. Kapan kamu akan memberitahuku? 5 tahun? 10 tahun? Aku salah karena menipumu. Hukum aku sesukamu. Jangan pergi. Fu Jingyao. Ibuku terus-menerus menahan kebohongan ayah. Aku tidak akan mengulangi siklus itu. Aku tahu kamu masih kecewa. Kita berpisah beberapa hari saja. Tinggallah dengan Jia-Jia. Aku akan pergi dinas. Aku akan segera mengantarmu pulang. Tidak perlu. Tidak perlu menunggu lagi. Kita pisah. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku akan berkemas besok. Ini sudah selesai. Apakah ini satu-satunya jalan? Kita menikah secara kilat sejak awal. Kau tidak pernah benar-benar mencintaiku, kan? Mari kita berpisah dengan damai. Tunggu sampai aku kembali untuk pindah. Aku ingin menikahimu. Aku Fu Jinzhao. Makanan restoran tidak ada yang bisa menandingi masakan istriku. Dengan dia di sini, tidak ada yang berani menggangguku. Huan, bagaimana hasil wawancaranya? Sayang, aku baru saja mau mengirim pesan kepadamu tentang itu. Aku dapat pekerjaannya. Itu istriku yang hebat. Aku bilang kirim ini tadi malam. Kenapa baru sekarang? Kau masih baru di sini. Jika tidak bisa, keluar. Kau menelepon jam 11 malam. Tadi malam, menyusun dokumen-dokumen ini yang berhasil aku selesaikan semalaman. Berani-beraninya kau membantah. Aku bilang tadi malam, kau harus sudah mengantarkannya saat itu. Jika kau tidak bisa, orang lain yang akan. Perusahaan ini milik Fu, bukan He. Kau hanya karyawan rendahan. Kau pikir kau siapa, Nyonya Fu? Selamat siang, Presiden Fu. Ada masalah? Karyawan baru ini, aku beri tugas sederhana, tapi dia terus membuat kesalahan, dan dia bersikap sombong, seolah dia istri CEO. Dia adalah istriku. Kau yang harus keluar. Tidak, ini... Aku tidak akan merepotkanmu dengan hal sepele. Tolong jangan dendam padaku. Anggap aku tidak ada. Lupakan saja aku ada. Manajer. Hei Huan, buat 3 salinan dokumen ini dan antar ke mejaku. Tak punya tangan, tak punya kaki, apa alasanmu? Daripada banyak bicara, kerjakan sendiri. Apa aku harus membuatkan salinan untukmu? Jika aku yang mengerjakan semua tugasmu, kenapa kau tidak beres-beres dan pergi? Tapi manajer, bukankah kau bilang... Apa? Bukan apa-apa, Pak Fu. Apa yang kamu tunggu? Terlalu banyak waktu luang? Mulai sekarang urus tugasmu sendiri. Berhenti menyuruh rekan baru. Jika aku tahu, akan ada konsekuensi. Mengerti, Pak Fu. Pergi sana. Kakek sakit. Dia di rumah sakit sekarang. Dia tidak tahu kita sudah putus. Bisakah kamu ikut menjenguknya denganku? Kamu tetaplah kamu, kakek tetaplah kakek. Kirimi aku nomor kamar. Bukankah kita pergi bersama? Mobil Pak Fu bukan untuk orang sepertiku. Turunkan aku. Jangan bergerak. Kakimu terluka. Mau melompat-lompat dengan satu kaki? Menggendongmu lebih cepat. Pegangan erat. Kita sudah di depan pintu. Kamu bisa menurunkanku sekarang. Baiklah. Kakek, Huan, kakek, bagaimana perasaanmu? Ada kemajuan? aku baik-baik saja. Bocah nakal Jinnyao itu mau membuatmu marah. Aku jamin anak itu bukan tipe yang sembrono. Aku tahu.
Aku tidak pernah meragukan Jinyao, dia bukan orang seperti itu. Anak ini, aku besarkan sendiri. Selama ini aku belum pernah melihatnya peduli pada gadis manapun seperti ini. Jelas bagiku, perasaannya padamu. Tulus, bocah. Kemari, minta maaf dengan benar kepada Huan-Huan. Sayang, mulai sekarang aku tidak akan pernah menyembunyikan rahasia darimu. Percayalah. Kakek. Aku akan panggil dokter. Dia baik-baik saja. Kakek semakin tua, waktunya tidak lama lagi. Hanya ingin melihat kalian semua hidup dengan baik. Sebelum aku menutup mata, aku ingin bertemu dengan anakmu. Jangan khawatir kakek, fokus pada pemulihan. Kami akan urus semuanya. Kami berjanji. Baiklah, aku sudah puas sekarang. Kalian boleh pergi. Aku perlu istirahat sekarang. Kakek. Jangan panggil aku seperti itu. Urus pernikahanmu, lalu kembali. Tuan Fu, Nyonya silakan pergi. Dia butuh ketenangan. Hubungi saya segera. Dimengerti. Silakan. Keluarga ini membutuhkanku. Masih. Apakah kakimu sakit? Tidak apa-apa. Aku akan kembali sekarang. Sebuah kesepakatan perusahaan membutuhkan perhatianku. Fujinyo, tanpa bantuanmu, aku akan membuktikan diriku. Dia mirip siapa? Sama seperti diriku yang muda. Maaf untuk keterlambatannya, terhalang di jalan. Kamu? Kaget melihatku. Terkejut? Sudah kuperingatkan. Si pembuat onar kecil. Harusnya kau menjauh dari genggamanku. Kali ini aku mewakili perusahaan Fu untuk menandatangani kontrak. Sepertinya aku di tempat yang salah, salahku. Kebetulan sekali. Aku di sini untuk grup Yongsheng untuk menandatangani kontrak itu. Kamu? Bajingan Fujinyo itu membuatku dipecat. Jika Tuan Muda Shu tidak menampungku, aku pasti kelaparan. Hari ini kita selesaikan skor ini. Kamu wangi sekali. Lepaskan aku. Kemari. Bukankah kita tadi mau menandatangani kontrak? Ayo tanda tangani. Izinkan saya memperkenalkan Shuzhou, pewaris grup Yongsheng. Jadi kau istri Fujinyo. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Aku sudah punya banyak wanita, bahkan yang sudah menikah dari kantor. Tidak ada yang sebanding denganmu. Belum pernah merasakan wanita Fu sebelumnya. Bajingan. Jaga mulutmu, jangan melawan Tuan Muda Shu. Bahkan Fujinyo tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Teruslah melawan. Aku suka yang keras. Semakin liar mereka, semakin baik. Jangan khawatir teman, kau akan diberi imbalan. Kenikmatan terbesar hidup, kaki seorang ipar dan istri seorang saudara. Tuan Shu, itu terlalu jauh, aku akan berjaga. Tidak berguna. Aku memperingatkanmu, jauhi aku. Lebih jauh? Seberapa jauh lagi? Lepaskan aku. Lari, mau kemana? Lepaskan aku. Cantik, aku tahu kamu menikmati ini. Tuan Muda Shu. Kejar mereka. Jinyao. Minggir. Fujinyo. Cukup, seret dia ke sini.
Fu Jinyao. Aku peringatkan kamu, aku adalah pewaris grup Yongsheng. Kamu berani macam-macam denganku, lawan aku, kau mati. Fu Jinyao, wanitamu melakukan ini padaku, tapi kamu berani bertindak sembarangan. Apa yang kamu lakukan? 2 kaki. Tidak. Salahku, aku tidak menyentuhnya. Lepaskan aku. Tentang insiden hari ini, anggap saja selesai. Jangan berani. Sudah, jangan lihat. Fu Jinyao, kau akan membayar untuk ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apakah sakit? Sakit. Dokumen proyek akan ada tanda tangan supervisor. Siapa sebenarnya di balik ini? Mereka tidak akan lolos begitu saja. Oh, kamu? Hati-hati lain kali. Aku ada di sini kali ini. Lain kali aku tidak akan ada. Pergi beritahu marketing untuk cuti ibu. Ibu sedang tidak sehat. Dia tidak. Dia kelelahan akhir-akhir ini. Biarkan dia tidur lebih lama. Dia terlalu memaksakan diri semalam. Siap. Sayang. Apa kau tidak merindukanku sama sekali? Bekerja denganku selama bertahun-tahun, bersikap lebih profesional. Direktur Fu, ibu dibawa polisi. Apa? Bu, aku melihat He Huan dengan mataku sendiri membawa pergi anak itu. Tidak ada seorang pun di kota Suan yang berani menyentuh putraku Li Mei. Sayang. Apakah kamu sudah tenang? Belum cukup. Ini baru permulaan. Aku akan membuat Fu Jinyao memohon sambil berlutut. Mata ganti mata. Setuju. Masalah ini ibu yang akan mengurusnya. Nah, CEO Fu ada perlu apa ke sini? Tuan Fu, apa maumu? 3 menit. Kamu? Secara pribadi bebaskan istriku. Fu Jinyao. Kamu pikir kamu siapa? Utang karena memukul putraku belum lunas. Dia seharusnya berterima kasih pada istriku. Atau dengan temperamenku, kamu akan memancing mayatnya dari sungai Amazon. Daripada buang-buang waktu di sini, carilah cara untuk menjamin istriku keluar. Jadi kamu mengakui kamu yang melakukan ini? Kamu, istrimu menyerang orang dan berani menceramahiku? 2 menit. Kesabaranku menipis. Apa? Kamu berani mengancamku? Ini 2 menit berlutut dan minta maaf pada putraku. Mungkin aku akan mencabut tuduhan dan membebaskannya. Menyedihkan, akulah yang memukulnya. Sasar istriku? 1 menit. Jangan sebodoh putramu. Apa maksudmu? Keluar. Apa yang kamu lakukan? Dasar anak nakal. Saat aku membangun kerajaanku, kamu masih pakai popok. Mengancamku? Kamu tidak layak. Nyonya, masalah. 4 keluarga besar memutus hubungan dengan grup Yongsheng. Investasi 100 miliar ditarik, dana grup dibekukan. Hentikan omong kosong. Sayang. Grupnya runtuh, bawalah putra kita dan paspor temui aku di bandara. Sayang. Ada apa, Bu? Berhenti di sana, Direktur Fu. Apakah saya tidak cukup layak untuk berbicara dengan Nyonya Su? Direktur Fu? Ampuni saya sekali ini. Ampuni Yongsheng sekali ini. Saya secara pribadi akan mengantar istri Anda kembali sekarang. Saya sudah memberikan kesempatan. Anda seharusnya tidak. Direktur Fu, ini salah saya. Saya buta dan sombong. Saya tidak akan berani lagi. Nyonya Su, saat Anda membangun kerajaan ini dengan Direktur Su tua, saya masih kecil. Saya bahkan memanggil Anda tante. Tapi sekarang, dengan anak Anda yang boros ini, apakah Yongsheng bertahan?
Bukan terserah saya. Itu tergantung pada istri saya. Bu, ada apa? Saya sudah merencanakan cara menghadapi Fu Jinnyao. Siapkan mobil, kamu ikut dengan saya. Kita mau kemana? Untuk memohon maaf kepada He Huan. Kamu gila, Bu. Diam, Yongsheng kehilangan miliaran dalam nilai pasar. Jika He Huan tidak memaafkanmu, keluarga Shu dan Yongsheng selesai. Apa maksudmu, Bu? Kamu ingin aku meminta maaf kepada wanita itu di atas mayatku? Kamu memukulku? Kamu belum pernah memukulku sebelumnya. Kamu memukulku demi wanita itu? Dia istri Direktur Fu. Berani menghinanya lagi dan aku akan menghabisimu. He Huan. Cukup. Melihatmu dalam keadaan ini, kemarahanku sudah memudar. Kamu? Pergi sekarang. Kamu bikin aku mati. Aduh, Bu. Nona He Huan, anak saya bodoh. Dia melakukan hal-hal yang menyakitimu. Tolong maafkan dia. Kamu sudah dewasa, di atas 18 kan? Ibu yang memanjakan merusak anak. Jika suatu hari dia mati, saya tidak akan terkejut. Ini sepenuhnya kesalahan anak saya. Jika Anda bisa memaafkan kami akan melakukan apa saja. Kami minta maaf. Jika Anda masih tidak bisa memaafkan kami, saya akan berlutut di depan Anda. Oh, cukup. Bangun. Jadi itu berarti Anda memaafkan kami? Demi Tuhan, kamu hanya dikurung sehari dan ibuku minta maaf? Nona He Huan, Anda bermurah hati. Terimalah pemberian ini. Ambillah, saya mohon. Bu. Nyonya Su, saya tidak akan mengambil uang itu. Pendidikan yang baik adalah yang terpenting. Dia sudah belajar sekarang. Mulai hari ini tinggalkan Xuan Cheng. Atau suamiku akan memukulnya setiap kali melihatnya. Kamu... Baik, saya mengerti. Ayo pergi. Nyonya terlalu baik. Baru saja memaafkan mereka. Yongsheng sekarang sangat lemah. Jika keluarga Shu meninggalkan Xuancheng, mereka tidak akan pernah mendapatkan kekuasaan kembali. Tidak akan pernah. Misterius banget. Kamu sebenarnya mau ajak aku ketemu siapa? Kamu akan tahu saat kita sampai nanti. Ibu ayah, biarkan saya perkenalkan, ini istri saya, He Huan. Silakan duduk. Kamu nggak bilang kita mau ketemu orang tuamu. Tuan dan Nyonya Fu, saya tidak tahu Jinnyao membawa saya untuk bertemu Anda hari ini dan tidak membawa oleh-oleh. Maaf. Karena kita sudah menikah, panggil kami ibu dan ayah. Ayah. Kita pesan dulu, pelayan. Yang ini, dan yang ini. Jangan dua ini dan hidangkan sisanya. Tentu, tunggu sebentar. Saya sudah memesan hidangan yang kamu dan Jinnyao suka. Pelayan. Berikan menu kepada istri saya. Tidak perlu, terima kasih. He Huan kan? Kamu dari Xuancheng? Iya. Saya tidak ingat ada keluarga He terkemuka di Xuancheng. Ibu, ayah, Huan bukan dari keluarga elit, dia adalah pasangan pilihan saya. Makan dulu. Ku minta mulai makan. Nona He tidak suka makanan di sini? Atau pesanan saya tidak cocok? Bukan Nyonya Fu. Dia alergi seafood dan tidak bisa memakannya. Sejak kapan keluarga Fu mengajarimu untuk menyela orang lain? Ibu, ayah, kami harus pergi. Selamat makan. Fu Jinnyao. Enak. Semua yang dibuat istriku enak. Kamu tidak perlu membelaku. Aku bisa tahu orang tuamu sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Kamu istriku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu dan menjaga keluarga kecil kita. Mari fokus menjalani hidup terbaik kita bersama-sama. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengatakan apapun yang membuatmu tidak nyaman. Orang tuaku meninggalkan negara ini ketika aku masih sangat kecil. Aku paling dekat dengan kakekku.
Orang tuaku selalu lebih menyukai kakakku. Kamu punya kakak? Kenapa tidak bilang padaku? Dia meninggal saat aku berusia 17 tahun. Kecelakaan mobil. Dia meninggal menyelamatkanku. Itulah sebabnya. Kasih sayang yang mereka tunjukkan padaku hanya bersifat transaksional bagi mereka. Sayang, Aku harus menikahi seseorang yang mereka anggap setara secara sosial. Sayang. Terima kasih. untuk apa? Kamu suamiku. Selamat malam, sayang. Halo, siapa ini? Nona He, ini aku, Jolan, Ibu Jinyao. Tante. Ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu bebas besok? Mampirlah untuk makan malam keluarga. Ya, tentu saja. Aku akan kirim alamatnya lewat SMS. Tante saya datang setelah kerja hari ini khusus untuk mengambil ini untukmu, Dimal. Tidak yakin apakah kamu akan menyukainya. Masuklah. Silakan duduk. Nona He, kali ini saya meminta Anda ke sini untuk membahas sesuatu tentang Anda dan Jinyao. Silakan, Tante. Saya akan langsung ke pokok masalah pernikahan Anda dengan Jinyao tidak pantas. Apa maksud Anda? Anda wanita yang cerdas. Nona He, pernikahan Anda ini tidak akan diakui oleh ayahnya dan saya, keluarga Fu, bukanlah keluarga biasa. Tentu saja situasi ini adalah kesalahan kakeknya. Kakek itu terlalu terburu-buru menjodohkan Jinyao untuk memenuhi kewajiban. Dia memilih Anda. Bicara terus terang. Kartu ini berisi 20 juta dolar. Besok ajukan gugatan cerai di catatan sipil. Jika saya menceraikan Fujinyo, 20 juta dolar ini milik saya. Kompensasi dari keluarga Fu. Dengan uang ini Anda akan terjamin seumur hidup. Maaf, saya tidak akan menerima uang itu dan saya juga tidak akan bercerai. Pantasan seorang pengusaha wanita. Begitu licik. Dalam bisnis saya tidak sebanding dengan kelicikan Anda. Saat saya menikahi putra Anda sebenarnya, saya bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Juga tidak meminta 1 sen pun. Rasa hormat saya kepada Anda berasal dari status Anda sebagai Ibu Jinyao, bukan karena status Anda sebagai Nyonya Fu. Saya akan membuat Jinyao menceraikan Anda. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan ancam saya dengan Jinyao jika dia menuruti Anda hari ini. Anda tidak perlu memanggil hanya saya di sini. Anda. Sayang. Kamu sudah kembali. Aku akan buatkan makan malam. Ada apa? Kamu tampak gelisah. Jinyao, jika keluargamu menentang kita bersama, apa kau akan menceraikanku? Apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Kamu juga keluargaku. Selama kau tidak setuju, aku tidak akan pergi. Kenapa kau tanya ini sekarang? Tidak apa-apa. Aku cuma kepikiran sesuatu dan ingin bertanya. Apakah ibuku menemuimu? Tidak. Sama sekali tidak. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya mengecek. Mandilah, aku yang urus makan malam. Kau pikir aku tidak mengerti dirimu, atau aku tidak mengenal ibuku sendiri? Sejujurnya, aku mengerti. Keluarga Fu adalah keluarga terpandang. Jangan khawatir. Aku yang urus. Selesaikan makananmu. Nak, bagaimana bisa kau? Aku ambilkan handuk. Lihat dirimu. Ada apa denganmu? Bu, kau bicara dengan He Huan? Itu keputusanku. Dia menantu keluarga Fu. Seorang ibu mertua menasihati menantunya. Ada keberatan? Jauhi dia mulai sekarang. Aku tidak akan mentolerir siapapun yang campur tangan dalam hidup kita.
Kamu sadar nggak apa yang kamu bilang? Aku sadar. Aku tahu persis apa yang aku katakan. Biar aku perjelas. Kalian semua mengerti aku dengan sempurna. Kalau begitu keluar dari sini dan ajukan cerai. Nikahi saja Putri Tuan Shen. Aku membesarkanmu untuk mewarisi warisan keluarga dengan segala keistimewaan, bukan untuk menikahi sembarang wanita. Ayahmu benar. Jika He Huan menceraikanmu, kesepakatan hari ini tetap berlaku. Itu lebih baik untuk semua orang. Kesepakatan apa? 20 juta. Jika dia setuju untuk bercerai, Ibu, kau mengecewakan aku. Dua pilihan? Entah bercerai atau keluar dari keluarga Fu. Aku pilih opsi kedua. Dasar anak durhaka, kau punya 3 hari untuk membawakanku surat cerai. Blokir kartu-kartunya, batalkan semua kartunya. Kamu di mana? Kamu tidak menjawab teleponku. Tahu nggak betapa khawatirnya aku? Makan dulu yuk. Kamu benar-benar akan meninggalkan keluarga Fu? Apakah itu sepadan? Tentu saja. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu. Aku sudah menghitung akhir bulan ini. Aku akan melunasi semua utang kita. Soal Jia-Jia, dia mencarikanku beberapa pekerjaan sampingan. Kebanyakan shift malam, tidak akan bentrok dengan apapun. Kalau begitu, Tetaplah teguh, kita akan terus maju. kamu siap? Tuan Muda Fu hari pertama mandiri. Aku buka pintunya. Wow, dia ganteng banget. Cowok ganteng. Antai semuanya. Itu sahabatku, kamu nggak bohong. Katanya dia CEO dari Fu Corporation. Nggak yakin beneran, tapi dia ganteng banget. Aku ambil yang ini, aku mau yang itu. Pilih aja yang kamu mau. Ambilin aku satu juga yang biasa. Minum air dulu. Presiden Fu, mari kita diskusikan sesuatu. Malam ini, bisakah kamu memberiku istirahat? Ini konten gratis. Tentu saja. Terima kasih sebelumnya, Presiden Fu. Aku akan menggantinya besok 2 kali lipat. Jangan pamer status jomblo kami di depan kami. Aku kenyang. Baiklah, aku akan buang sampah. Aku bantu. Jaga toko. Presiden Fu, He Huan diculik oleh suami He Yi. Huan. Fujinyao, kamu sebaiknya diam. Coba melawan lagi. Istrimu akan terluka. Lepaskan dia. Aku akan melepaskannya. Tapi kamu sebaiknya pikirkan bagaimana cara menyenangkanku. Berlutut. Itu lebih baik. Tetap berlutut. Akulah yang kamu rugikan. Lepaskan dia. Kamu pikir kami melupakanmu? Kamu menghancurkan keluargaku. Ibuku menangis terus-menerus. Kalian semua pantas mendapat ini. Fujinyao, betapa jatuhnya orang hebat. Kenapa kau memaksaku?
Itu tidak sengaja, dia tidak mati kan? Jangan lari. Kau yang membuatku melakukan ini. Tidak bisa kabur. Jinyo, Ibu. Direktur Fu berada di ICU. Dia masih belum lepas dari bahaya. Sekarang tidak boleh ada pengunjung. saya akan menunggu di luar. Saya harus dekat dengannya. Apakah dia terluka parah? Ini salahku. Semua ini karena aku. Ibu, silakan duduk. Ini bukan tentang Anda. Perusahaan Fu menekan grup Yongsheng. Itu menghancurkan keluarga Shu. Shuzhou mencari balas dendam. Jika bukan karena aku, Jinyo tidak akan menjadi sasaran. Ini semua salahku. Kamu sepenuhnya yang salah. Jika bukan karena kamu, anakku tidak akan bodoh untuk menekan Yongsheng atau diserang oleh Shuzhou. Kamu membawa sial bagi Jinyao. Kamu melakukan ini padanya. Dulu, aku hanya tidak suka latar belakangmu. Sekarang, aku tidak bisa mentolerirmu sama sekali. Jauhi dia, atau aku akan membuatmu menyesal. Tanda tangani ini. Baik. Aku akan menandatanganinya. Uang akan ditransfer ke rekeningmu. Aku tidak mau uang. Bisakah aku melihatnya sekali lagi? Jangan terlalu berharap. Mulai hari ini, kalian berdua benar-benar orang asing. Tidak ada hubungan. Jika kamu menghubungi anakku lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu menderita di Xuancheng. Jinyo, ibumu benar. Maafkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka karena aku lagi. Tinggalkan aku. Kau akan memiliki hidup yang lebih baik. Terima kasih, Jajia. Jika kamu tidak memberitahu polisi, jika bukan karena kamu dan Jinyao, Yang harus minta maaf adalah aku. Dulu aku hanya melihat mereka membawamu pergi, tak berdaya menghentikan mereka. Ayo pergi. Apa kau benar-benar bisa melepaskannya? Jinyao masih di ICU. Aku belum bisa menghadapi orang tuanya. Baik, Kak. Aku hormati keputusanmu. Ayo pergi. Pergi. Jinyao, kau sadar? Ibu, di mana Huan-Huan? Masih memikirkannya? Dia melihatmu pingsan, mengambil uangku, menandatangani surat cerai, dan meninggalkan Xuancheng. Dia tidak akan, kau bohong. Apa kau lihat apa yang dia ambil? Masih berpikir wanita ini sepadan meninggalkan keluarga Fu. Pikirkan baik-baik. Ayahmu telah mengatur pernikahan untukmu dengan keluarga Shen. Jaga bicaramu. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dia katakan itu benar. Cepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Dia datang, aku harus pergi. Siapa yang kau telepon? Kenapa sembunyi-sembunyi? Punya pacar? Teman lama. Huan-Huan, antara kamu dan Tuan Fu? Kamu mau minum apa? Aku yang traktir. Huan-Huan, katakan isi hatimu dengan jelas. Kau menghindari ini. Oolong latte boleh? Tentu. Tanpa gula. Oke. Tanpa gula. Huan-Huan, ayo kita bicarakan langsung. Meskipun kita putus, aku perlu tahu alasannya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku pergi dulu. Semoga beruntung. Kamu hanya akan terus menghindariku? Kita sudah berakhir. Tidak perlu bertemu lagi. Kita belum bercerai. Aku sudah menandatangani suratnya. Tolong segera lakukan. Aku hanya ingin tahu kenapa. Kenapa? Demi uang. Aku baru sadar. Huan-Huan, kamu bukan orang seperti itu. Menurutmu aku ini orang seperti apa? 20 juta. Kamu tahu apa artinya itu bagiku?
Artinya aku tidak perlu naik bus atau kereta lagi. Aku tidak sepertimu, Direktur Fu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu benar-benar mengambil 20 juta dan masih di sini membuat boba? Kamu? Jangan meremehkan pekerja. Apa salahnya membuat boba? Suatu hari, aku akan melihatmu di daftar Forbes di puncak. Ekspresi keras kepalamu itu mengingatkanku pada masa mudaku. Halo? Apa? Aku segera ke sana. Hei, mau kemana? Tokonya masih buka. Jaja akan kembali. Huan. Kakek? Ada apa? Kakek semakin tua. Aku khawatir tidak akan kuat. Aku ingin bertemu denganmu. Untuk bicara denganmu. Hanya bicara. Belum menemukan ginjal yang cocok? Masih menunggu yang cocok. Orang tua itu semakin tua, dia tidak akan bertahan lama. Ginjal. Ada apa dengan kakek? Dokter, apakah kondisi Tuan Fu serius? Kamu juga anggota keluarga, kamu juga harus tes darah. Oke. Aku sudah selesai dengan Fujinyao. Kita sudah berakhir. Apalagi yang Anda mau? Ibu He, tentang kejadian sebelumnya. Istri saya bertindak terlalu terburu-buru. Jangan diambil hati. Ini tanggung jawab saya. Langsung ke intinya. Apakah terjadi sesuatu pada Jinyao? Tidak, ini tentang kakek Jinyao. Ada apa dengannya? Dokter memberitahu kami mereka menemukan donor ginjal yang cocok. Itu bagus. Tapi apa? Donor yang cocok adalah Anda. Maksud Anda saya mendonorkan ginjal? Ibu He, selamatkan ayah saya. Sebutkan harganya. Saya tidak akan tawar-menawar. Kapan Anda mengerti bahwa tidak semua bisa dibeli dengan uang? Sampaikan permintaan Anda. Keluarga Fu akan memenuhinya. Saya hormati Anda sebagai ayah Jinyao, tapi keyakinan Anda bahwa uang bisa membeli segalanya memuakkan bagi saya. Maafkan saya, ini salah saya. Saya akan melakukannya. Setelah ibu saya meninggal, dia memperlakukan saya seperti keluarga. Ibu He, terima kasih. Pak Fu, tolong bangun. Huan, kamu yakin dengan ini? Tanpa kompensasi hanya mendonorkan ginjal, kamu sudah bebas dari keluarga Fu sekarang. Kenapa melakukan ini? Tidak apa-apa. Aku tidak melakukan ini untuk mereka. Dia benar-benar baik padaku. Hei Huan, tes pra-operasi sudah siap. Oke. Huan. Dokter! Istirahat saja, oke? Kesehatanmu sangat buruk, tapi kamu khawatir dengan orang lain. Dan kakek? Apakah kakek baik-baik saja? Kakek salah diagnosis. Kakek semakin tua. Ginjalnya memang ada masalah, tapi dia belum perlu transplantasi. Dokter abal-abal itu, dia sudah dipecat. Syukurlah. Perjanjian cerai itu... Ibuku memaksa kamu menandatanganinya, kan? Tidak, itu kehendakku sendiri. Kenapa? Nyonya benar, hari-hari yang kulewati bersamamu hanya akan membawa sial bagimu. Tapi aku... Karena kamu. Keberuntunganku meningkat. Jika kamu... Huan, aku salah sebelumnya. Aku minta maaf sekarang. Kami para pebisnis cenderung sedikit pragmatis. Maaf, setelah mengalami situasi kakeknya Jinyao, aku sudah memikirkan semuanya. Bu. Anak sudah dewasa, aku tidak bisa selalu mengendalikan hidupnya. Nyonya, Anda... Masih memanggilku Nyonya? Ibu. Istirahatlah. Setelah kamu pulih pernikahan, keluarga Fu yang akan mengurusnya. Ini buruk. Huan. Ada apa? Kamu akan menjadi ibu tunggal. Huan. Kita akan punya bayi. Ayo. Huan, kamu akan menjadi seorang ibu. Saat kamu pindah, kamu meninggalkan ini. Ini jimat keberuntunganku, perjodoh kecilku. Maksudmu? Saat kamu lebih baik, akan kuberitahu semuanya tentang ceritaku dengan gelang ini.